Salam sejahtera bagi saudara semua, Jemaat Kalian Sabda di Cice yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali boleh bertemu, boleh berjumpa di dalam ibadah kita pada ibadah hari Minggu 10 Mei tahun 2020, di mana hari ini disebut sebagai Hari Minggu Kantate dalam kalender gerejawi kita. Saudara, sudah 8 kali hari Minggu kita melaksanakan ibadah Minggu kita di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Saya percaya dan meyakini bahwa saudara masih bisa tetap merasakan akan persekutuan saudara di tengah keluarga saudara, dan juga apa yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita rindu tetap menikmati akan ibadah Minggu walaupun di tengah keluarga kita masing-masing. Tentu ada kerinduan dalam hati saudara, demikian juga saya, untuk kita boleh pada waktunya berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk memuji, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentu tidak mudah untuk kita menjalani ini, tetapi seiring berjalan waktu saya percaya ada hal-hal yang baik yang bisa kita renungkan, yang bisa kita ambil dari peristiwa yang telah kita lalui. Demikianlah juga yang saya rindukan untuk saudara semua, untuk boleh mengambil makna yang baik, hal-hal yang positif yang telah kita lalui selama kurang lebih hampir 2 bulan ini. Bapak saudara kasih Tuhan, hari ini dalam khotbah hari ini judulnya adalah Menyanyilah bagi Tuhan. Jadi judul khotbah hari ini adalah Menyanyilah bagi Tuhan. Saudara, bicara masalah menyanyi, sebulan belakangan ini khususnya Indonesia kehilangan 2 penyanyi yang boleh dikatakan mempunyai cukup banyak penggemar, saudara. Yang pertama tentu almarhum Glenn Fredly. Kalau yang kedua adalah baru minggu belakangan ini almarhum Didi Kempot. Saudara, kedua musisi itu yang telah meninggalkan kita semua memberikan sebuah kesan yang baik di hati banyak rakyat Indonesia. Saudara, mengapa demikian, saudara? Karena lagu-lagu yang mereka hasilkan, yang mereka nyanyikan, itu seringkali dianggap bisa mewakili perasaan, pikiran daripada banyak orang yang ada di Indonesia ini maupun juga ada di luar negeri. Itu saudara, penyanyi-penyanyi yang kita dengar, nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu yang kita dengar dalam kehidupan kita, mungkin saudara merasa kadangkala itu cocok di hati kita, kok pas sekali. Karena hal itu mewakili apa yang mungkin kita sedang rasakan dan kita pikirkan. Maka dalam konteks Didi Kempot, dia sampai dijuluki sebagai the godfather of broken heart, katanya. Yang penggemarnya disebut sebagai sobat ambiar, saudara. Kenapa? Karena lagu-lagunya itu walaupun nuansanya sedih, saudara, tapi itu mengekspresikan hati orang yang mendengarnya. Nah, saudara, dalam konteks kehidupan kita, saudara, nyanyian menjadi satu hal yang penting, bagian yang penting dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga dalam konteks ketika kita bicara kehidupan rohani, saudara. Nyanyian menjadi satu bagian yang penting dalam kita memuji Tuhan. Mengapa, saudara? Di waktu-waktu yang lampau saya pernah membagikan kepada saudara semua bahwa nyanyian adalah salah satu bentuk dari pujian kita kepada Tuhan. Ada banyak bentuk pujian kita kepada Tuhan, tapi salah satunya adalah dengan cara menyanyi. Maka hari Minggu ini disebut sebagai Hari Minggu Kantate, di mana kita diajak untuk bernyanyi nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, saudara, kesannya sederhana, saudara. Kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan itu mungkin sering kita lakukan, baik dalam persekutuan ibadah kita maupun juga dalam keseharian kita. Entah ketika kita ada di ruang tamu, entah kita ada di luar, atau bahkan mungkin ketika kita sedang mandi. Kita bernyanyi, saudara. Tetapi ketika kita merenungkan lebih jauh tentang apa sih yang ingin kita semua renungkan hari ini, maka saya ingin mengajak saudara bukan sekedar melihat tentang bagaimana bernyanyi yang baik, bagaimana teknik kita bisa mengeluarkan suara yang merdu, saudara. Karena setiap kita punya keterbatasan terhadap hal itu. Tetapi yang penting adalah, yang perlu kita renungkan bagian pertama adalah mengapa saudara dan saya kita perlu bernyanyi, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saudara, ini penting, saudara. Kenapa? Seperti yang saya bilang di awal, kenapa
banyak orang menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi hari-hari ini. Kenapa? Karena itu mengekspresikan hati dan pikiran mereka. Apa yang mereka pernah alami, apa yang mungkin sedang mereka alami, maupun apa yang mungkin sedang mereka pikirkan. Nah, dalam konteks kehidupan rohani kita, saudara, ketika hari ini kita diajak untuk menyanyilah bagi Tuhan, sebenarnya itu bukan sekedar mengajak kita mengeluarkan suara untuk bernyanyi. Tetapi minggu ini ingin mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, perhatikan dari Mazmur minggu kita, yang juga diambil satu ayatnya, Mazmur 98 ayat yang pertama, menjadi introitus kita hari ini. Di situ dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa? Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi saudara, mengapa kita diajak untuk bernyanyi, memuji Tuhan melalui nyanyian kita? Karena alasan yang pertama adalah karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Itulah mengapa pemazmur, kalau saudara baca yang dalam lengkapnya, dalam Mazmur 98 itu, pemazmur jelas mengatakan nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Karena keselamatan yang daripadanya, karena kesetiaannya, karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Jadi ketika mereka dalam konteks bermazmur menyanyikan nyanyian, maka itu sebagian ekspresi mereka untuk menyaksikan akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Akan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menarik lebih jauh lagi, kita melihat bacaan kita dari 2 Tawari pasal 5 yang saudara baca. Dari ayat 2 sampai 5, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai 14. Itu konteksnya adalah penabisan bait suci. Setelah menunggu cukup lama dari masa kerajaan Daud yang merancangkan tentang bait Allah, maka anaknya Salomo kurang lebih selama 7,5 tahun akhirnya bisa selesai pembangunan bait kudus. Bait suci, bait Allah diselesaikan. Dan bacaan kita menjadi bagian proses pentabisan bait suci itu. Nah saudara, dalam konteks kalau kita baca bacaan kita mulai pasal yang kelima tadi, LAI memberikan keterangan tentang pentabisan bait suci sampai pasal 7 ayat yang ke-10. Jadi ada satu momen penting ketika mereka melihat bait suci, bait Allah yang telah berdiri. Apa yang mereka lakukan penting, saudara. Kalau saudara baca bacaan kita, pada waktu itu memang yang pertama adalah memindahkan tabut perjanjian dari kemah suci menuju kepada bait Allah. Karena kita tahu kemah suci dipakai untuk umat Israel beribadah ketika mereka dalam perjalanan bersama dengan Musa di padang gurun. Dan ketika sudah sampai di Kanaan, ditaruh di Silo, pada akhirnya ditaruh di Sion atau di kota Daud. Dan setelah selesai pembangunan daripada bait suci itu, maka tabut perjanjian dipindahkan. Karena kita tahu tabut perjanjian itu penting untuk mengingatkan akan kehadiran Tuhan yang berkenan dalam kehidupan umatnya, akan perjanjian Allah bagi kehidupan umatnya. Nah ketika selesai tabut perjanjian itu dipindahkan, saudara, ada satu bagian penting yang kita temukan dalam bacaan kita. Khususnya kalau kita baca dari bacaan kita ayat yang ke-12, saudara, sampai yang ke-13. Ketika proses untuk pentabisan itu, satu bagian yang mereka lakukan, yaitu mereka meniup sangkakala nafiri. Mereka juga menaikkan nyanyian paduan suaranya. Untuk apa? Kalau ayat 13 berkata, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka bahkan ditambahkan keterangannya, menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan. Jadi ketika mereka memuji Tuhan, bernyanyi saudara, dengan suara nyaring, dengan paduan suara mereka, sebenarnya itu sebuah kesaksian tentang bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang telah menolong mereka melepaskan dari perbudakan di Mesir, membawa mereka dalam perjalanan kurang lebih 40 tahun di padang gurun, memberikan tanah perjanjian Kanaan, dan juga memberikan tempat mereka untuk bersekutu, bait suci, untuk mengingat kembali perjanjian, mengingat kembali kesediaan Allah hadir kepada umatnya. Jadi ketika mereka bernyanyi itu, saudara, sebenarnya mereka ingin sedang menyaksikan akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, saudara, kalau kita baca bacaan kita lebih jauh lagi, khususnya ayat yang
14 tadi saudara, kita akan menemukan alasannya kenapa saudara mereka memuji, bernyanyi bagi Tuhan. Mereka mengatakan dalam nyanyian mereka, ayat yang 13 bagian B, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka bernyanyi saudara, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalau kita perhatikan di bagian itu saudara, saya mengingat ada sebuah lagu yang mengambil bagian dari seperti yang kita baca tadi. Lagu ini begini saudara. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi saudara, lagu itu dinaikkan berulang-ulang. Jadi mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan karena mereka ingin mengingat, mensyukuri kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Maka mereka berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mereka ingin menyaksikan bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu ada bagi mereka untuk selama-lamanya. Saudara, ketika kita hari ini diajak untuk merenungkan kembali Minggu Kantate, sebenarnya ini bukan sekedar ingin mengajak saudara, mari kita menyanyikan lagu dengan mulut kita dengan sebuah nyanyian, lagu tertentu, saudara. Tetapi ingin mengajak kita untuk kembali mengingat perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa memuji Dia, salah satunya melalui nyanyian kita. Bagaimana kita diajak untuk melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, begini bunyinya saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Benar dikatakan pemazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa nyanyian baru? Karena ada selalu kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan diberikan bagi kita hari demi hari. Kita bangun pagi, kita melihat kebaikan Tuhan. Kita bangun pagi, kita boleh merasakan akan kesetiaan Tuhan. Dan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Maka ada nyanyian syukur yang bisa kita terus naikkan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara lebih jauh, ada satu bagian yang penting untuk kita kembali lihat, saudara, bagaimana kehidupan saudara dan saya. Apakah kita orang-orang yang sungguh menyaksikan dan mengakui bahwa banyak perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengakui bahwa ada begitu banyak kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan situasi, kondisi yang kita sekarang jalani, saya ingin mengatakan bagi saudara, bagian yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita lebih memilih untuk menyanyi, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita malah memilih untuk mengeluh dengan apa yang kita hadapi? Saudara, orang yang mengeluh itu akan memperparah situasinya. Orang yang mengeluh akan makin memperparah kondisi yang dia hadapi. Tetapi sebaliknya saudara, orang-orang yang mau mengungkapkan akan segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, dia menyanyi memuji Tuhan, maka dia akan mengalami saudara akan kekuatan di dalam Tuhan. Dia akan mengalami saudara kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa saya bilang dalam nyanyian pujian jemaat Tuhan ada kuasa yang bisa dinyatakan? Jika tahun yang lalu saudara dalam Minggu Kantate kita belajar tentang bagaimana Paulus dan Silas di penjara, ketika mereka dalam kesusahan, mereka memilih untuk bernyanyi memuji Tuhan, bukan mengeluh. Sehingga akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu mereka dilepaskan, pintu penjara mereka terbuka, dan bukan sampai di situ saudara, kepala penjara bersama keluarganya diselamatkan. Kuasa pujian, nyanyian umat Tuhan itu luar biasa. Mengapa saudara? Karena kita berbicara tentang Tuhan dan karyanya dalam kehidupan kita. Itulah sebab saudara, kita punya pilihan hari ini. Kita punya pilihan dalam hari-hari kita ke depan. Apakah dalam menghadapi situasi kita memilih menggunakan kehidupan kita untuk bernyanyi, memuji Tuhan, menyaksikan akan perbuatan ajaib Tuhan, akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, atau kita malah memilih untuk mengeluh, bahkan bisa jadi kita mempertanyakan Tuhan, bahkan bisa jadi kita mulai meragukan akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Saya pribadi saudara belajar untuk memilih menggunakan kehidupan ini untuk boleh menjadi sebuah pujian, nyanyian hormat syukur bagi Tuhan.
Saudara, satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi saudara semua, itu dari Kolose 3 ayat 16. Kolose 3:16 berkata, berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, saya mengambil bagian dari kata nyanyian. Di situ dikatakan, nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Di situ memang lebih detail dikatakan nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, lagu-lagu rohani. Tetapi yang berikutnya ingin menegaskan bahwa ketika kamu bernyanyi untuk Tuhan, maka kamu bernyanyi dengan perasaan syukur kepada Tuhan. Syukur kenapa? Karena perbuatan ajaib Tuhan. Syukur kenapa? Karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Maka ketika kita diajak untuk merenungkan Minggu Kantate, berarti saudara saya, kita sedang diajak untuk kembali melihat dan meyakini akan perbuatan ajaib Tuhan, akan kebaikan Tuhan, dan akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pilihan yang akan kita ambil adalah kita akhirnya memilih bernyanyi memuji Tuhan, bukan mengeluh dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara baca secara sederhana di Google, saudara, ada banyak sekali artikel secara ilmiah yang menunjukkan bernyanyi mempunyai dampak yang positif. Dari situ saudara bisa menangkap kenapa kita diajak bernyanyi memuji Tuhan. Dari hal sederhana saja, karena itu baik bagi fisik kita, juga bagi psikologis kita. Dan lebih daripada itu saudara, itu menjadi sebuah kekuatan rohani bagi kita. Karena kita percaya akan perbuatan ajaib Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan. Kiranya kita semua adalah umat Tuhan yang sungguh mau untuk bernyanyi nyanyian baru bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati saudara semua. Kiranya firman ini akan memberkati, menguatkan, dan juga akan menjadi pelita dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Kita akan bersama masuk dalam doa syafaat kita, saudara. Mari bersama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat ini dalam ibadah kami yang kami lakukan di hari ini, kami kembali boleh bersama mendengar firman Tuhan. Firman yang kami yakini berguna bagi kehidupan kami. Hari ini kami diajak untuk kembali mengingat akan segala perbuatan ajaib Tuhan, akan kebaikan dan kasih setia Tuhan, yang membuat kami bisa selalu untuk memuji, bernyanyi, memuliakan namamu dengan syukur. Karena apa yang engkau sudah lakukan, yang engkau sedang lakukan, dan yang engkau akan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui itu semua hidup kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang menceritakan tentang engkau dan karyamu dalam kehidupan kami semua. Tuhan, sudah 8 minggu lamanya kami beribadah di rumah dan di keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan izinkan ini, pasti ada hal yang baik dapat kami pelajari, kami ambil dalam kehidupan kami. Biarlah dalam masa-masa ini ketika Tuhan masih izinkan kami memasuki situasi ini, kami tetap percaya bahwa kuasa tangan kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Maka di saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga di jemaat Tuhan, di jemaat Galing Sabda di Cice, maupun di setiap keluarga-keluarga jemaatmu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat rohani yang utama, dan juga berkat jasmani yang mencukupkan segala keperluan mereka. Dan bila dalam situasi ini mereka tetap kuat berpengharapan di dalam Engkau, dan Tuhan akan menolong supaya dalam kehidupan masing-masing keluarga mereka boleh hidup dalam kasih Tuhan, hidup saling menopang, mendukung, dan hidup untuk boleh bersama-sama membangun kehidupan keluarga seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan juga memberkati, menolong anak-anak kami, mulai dari pemuda kami, mulai remaja maupun anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami yang masih bekerja keluar atau yang masih ada di luar daerah karena pekerjaan mereka. Tuhan juga bersama melindungi mereka, dan juga Tuhan kiranya berkenan untuk menuntun kehidupan mereka juga. Bapa, kiranya menolong memberkati kehidupan umat-Mu di Galing Sabda di Cice. Engkau berkati segala program pelayanan kami. Engkau berkati setiap para hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan, supaya kami boleh membangun persekutuan kasih, saling mendukung dan menopang dalam segala situasi.
Bapak menolong memberkati juga keluarga besar LKSA Widyasi Badung Cice yang bersama dengan kami menjadi satu keluarga. Tuhan juga memberkati mereka semua, berkati segala yang mereka perlukan, beri hikmat kepada pimpinan dan staf kasih Tuhan dalam pelayanan mereka. Juga seluruh anak-anak ada dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkati juga Gereja Kristen Protestan di Bali, berkati majelis studi harian, Bapak Bishop, Bapak Siko Bendahara, seluruh kepala departemen, kepala bidang yang ada, seluruh pendeta vikaris, majelis jemaat pengurus kategori yang ada di seluruh Bali, bahkan seluruh jemaat Tuhan di GKPB. Tuhan menolong supaya kami melangkah bersama di dalam pertolongan Tuhan. Bahkan dalam situasi ini kami terus belajar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati juga bagi gereja-gereja Tuhan yang lain, khususnya dalam persoalan situasi yang berat. Tuhan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan kami secara khusus dalam situasi untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan menolong pemerintah kami dari pusat, daerah sampai di tingkat paling kecil, paling rendah di mana kami boleh tinggal. Tuhan beri hikmat mereka untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Dan kami berseru mohon pertolongan-Mu Tuhan, kalau Tuhan berkenan, pandemi COVID-19 boleh cepat berlalu dalam perkenan kasih Tuhan. Biarlah antibodinya boleh diketemukan, biarlah vaksinnya boleh cepat diketemukan di dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong para medis secara khusus, sehingga mereka tetap memiliki kekuatan. Bahkan kiranya jauhkan mereka dari segala yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Dan keluarga mereka juga Tuhan berkati, Tuhan jagai. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami bawa lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan yang juga memberkati. Daerah di mana kami boleh ada, biarlah ada dalam pelindungan dan juga damai sejahtera Tuhan. Engkau juga memberkati tetangga kami, Engkau juga memberkati sekitar kami, sekitar gerejamu. Lingkungan ini biarlah ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan ini hidup kami semua Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu, sebab kami tahu tangan Tuhan lah yang sanggup untuk menopang kami, menuntun dan memberkati kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Roh Kudus yang akan menguatkan, menghibur dan menuntun kehidupan kami semua. Kiranya turun memberkati kehidupan umat-Mu, turun memberkati tiap-tiap keluarga, dan turun memberkati setiap pribadi-pribadi yang mulai mendengar akan rekaman daripada saat ini. Di dalam nama kasih Allah yang besar, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa kami ini, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ibadah kita akan terus saudara lakukan, dan biarlah kita tetap melakukan dalam semangat saudara. Tuhan berkati saudara. Salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.